Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teori harga dan penetapan yang adil, yang merupakan salah satu pembahasan di ekonomi mikro Islam. Kita mulai pembahasan kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar merupakan salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi. Di dalam pasar, transaksi-transaksi yang terjadi tersebut bekerja berdasarkan mekanisme harga. Namun, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, mekanisme pasar juga terkadang dihadapkan pada banyak faktor yang mendistorsinya. Untuk distorsi pasar, teman-teman sudah mempelajari di video saya sebelumnya ya mengenai mekanisme pasar. Kemudian harga sebuah komoditas, karena tadi ya pasar itu transaksinya bekerja berdasarkan mekanisme harga. Nah, harganya ya baik itu barang atau jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Tetapi sementara itu kekuatan yang ada di belakang permintaan dan penawaran itu secara realitanya ya selalu berubah. Nah, sehingga bisa juga terjadi kegagalan pasar sebagaimana yang sudah kita tonton di video sebelumnya juga di video mengenai market failure ya. Jadi terkadang permintaan dan penawaran ini tidak bertemu di satu titik equilibrium ya. Nah, maka pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga supaya pasar ini kembali menemui titik equilibrium harganya. Kita akan mempelajari dua hal di sini. Yang pertama adalah konsep harga dan yang kedua adalah intervensi pemerintah dalam regulasi harga. Konsep harga dalam Islam. Jadi, harga atau mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang ataupun pasar input ya, yang merupakan pasar faktor-faktor produksi. Konsep harga yang adil itu sendiri mula-mula dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menempatkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Jadi pada awalnya harga tersebut itu ditentukan. Sementara dalam konsep Yunani, harga yang adil adalah ketika penduduk memperoleh sesuatu dan pertukaran yang benar-benar seperti yang mereka miliki sejak awal, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi jika penduduk ini menyatakan bahwa perpindahan kepemilikan ya atau pertukaran di mana mereka memperoleh sesuatu dan mereka memberikan sesuatu itu mereka merasa nggak diuntungkan dan nggak dirugikan, maka itu adalah harga yang adil menurut konsep Yunani. Sementara dalam Islam ya, menurut Ibnu Taimiyah, harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yang kompetitif, yang tidak terdistorsi, yang terbentuk karena penawaran dan permintaan itu merupakan harga yang adil menurut Islam. Dan saya kira penjelasan Ibnu Taimiyah ini cukup bisa dipahami ya. Jadi harga yang adil merupakan harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar. Kekuatan pasar ini adalah tarik-menarik tadi ya antara penawaran dan permintaan hingga bisa mencapai satu titik temu. Kemudian proses penawaran dan permintaan itu tadi sampai mencapai titik temu yang disepakati adalah penawaran dan permintaan yang kompetitif, kemudian tidak ada distorsi, tidak ada perilaku-perilaku yang secara sengaja ingin mendistorsi pasar. Ini merupakan harga yang adil. Kemudian Ibnu Taimiyah juga terkenal dengan konsepnya yaitu kompensasi setara dan harga setara. Nah, yang dimaksud dengan kompensasi setara atau iwad al-misal adalah
eh oh sorry, ini adalah oke, Iwat al-misal ini sebenarnya kompensasi setara ya. Jadi sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan kekuatan pasar yang berjalan secara bebas ya, kompensasi sama kayak harga sih. Kemudian setelah itu saman al-misal ini kalau dalam bahasa Arab lebih ke harga itu ya saman gitu ya. Nah, jadi ini nilai harga baku di mana orang-orang menjual barangnya dan dapat diterima bahwa harga tersebut sepadan dengan nilai dari barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Jadi yang dimaksud dengan saman al-misal, saat seseorang itu menjual atau saat para penjual itu menjual barangnya, maka oleh masyarakat, pembeli atau oleh konsumen, harga tersebut itu dapat diterima. Kenapa bisa diterima? Karena di pasar-pasar yang lain harga barang yang serupa juga segitu gitu. Itu namanya saman al-misal. Kalau iwat al-misal kompensasi ya, iwat ini kompensasi. Jadi kompensasi yang didapatkan dari pertukaran satu barang dengan barang lain. Nah, harganya itu setara atau sesuai dengan keinginan. Itu perbedaannya istilah iwat dan saman. Tapi iwat ini lebih kepada pertukaran, sementara saman ini lebih kepada harga gitu ya. Dengan membandingkan harga di tempat atau di pasar lain, barang-barang yang sejenis atau di pasar yang sama, kemudian membandingkan harga barang sejenis. Nanya di penjual A harganya sekian, di penjual B harganya sekian. Oh, berarti itulah yang dimaksud dengan saman al-misal dan kemudian diterima. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Kemudian dalam sejarah pemikiran Barat, di sini kita membahas secara ringkas ya. Jadi ada beberapa pengertian harga yang adil. Menurut Saint Thomas Aquinas, sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Kemudian menurut Albertus Magnus, dua barang dagangan sama dalam nilainya dan nilai tukarnya akan menjadi adil bila dalam produksinya menunjukkan persamaan biaya buruh dan pengeluaran lainnya. Kemudian menurut Duns Scotus, harga itu harus meliputi biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dalam pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan kompensasinya untuk industri, buruh, dan biaya yang terkandung dalam barang dagangan itu sampai ke pasar. Dan yang terakhir dari Pufendorf, harga ditentukan oleh kelangkaan atau keberlimpahan barang dan uang secara relatif. Harga pasar kemudian cenderung menuju pada biaya-biaya yang secara normal harus diadakan dalam produksi. Jadi dari sekian pengertian para pemikir Barat ya, para ilmuwan Barat, kita bisa menyimpulkan bahwa harga yang adil adalah saat harga tersebut itu bisa menutupi seluruh biaya produksi dari produk yang dijual ya. Jadi semua biaya produksi dari itu mulai pembelian bahan baku, kemudian proses produksi, kemudian upah para pekerja gitu kan ya, sampai biaya distribusi, itu semuanya sudah tercover di harga tersebut. Kemudian selain itu juga mendapatkan keuntungan. Kemudian harga tersebut ditawarkan ke pasar dan pasar menerima harga tersebut, itu adalah harga yang adil ya. Harga yang tidak adil berarti apabila harga yang ditawarkan itu ternyata tidak bisa menutupi atau mengcover biaya-biaya produksi sehingga itu bisa merugikan produsen ya, atau harga yang ditawarkan ternyata mencekik konsumen. Nah, itu merupakan harga yang tidak adil. Tapi kalau dari pemikiran Barat ini kita bisa simpulkan bahwa lebih memperhatikan produsen ya. Jadi lebih ngerem produsen dan memberi patokan bahwa kamu kalau jual barang itu harus memperhatikan berapa biayanya. Kemudian jualah barang tersebut dengan cara menutupi biaya-biaya yang tadi, kemudian dengan menambahkan keuntungan. Itu adalah harga yang adil yang tidak akan menzalimi kamu sebagai penjual itu. Nah, kemudian yang lain yang beda ini kan kalau tadi ini biaya-biaya dan produksi ya. Nah, kalau Saint Thomas Aquinas baru ini ngerem produsennya supaya tidak mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan melebihi harga yang adil. Karena sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian, supaya nggak mencekik konsumen dalam mematok harga.
Sekarang kita bisa melakukan refleksi terhadap sekitar kita. Apakah harga pasar merupakan benar-benar harga yang adil? Apakah harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran itu merupakan harga yang adil? Jika kita bisa berlandaskan pada pengertian dari Ibnu Taimiyah itu tadi ya. Jadi apabila harga tersebut memang terbentuk karena proses permintaan dan penawaran yang kompetitif dan tidak ada distorsi pasar apapun, maka itu merupakan harga yang kita akan membahas yang kedua, yaitu intervensi pemerintah dalam regulasi harga. Setelah kita tadi membahas kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana intervensi ini diperbolehkan. Pada saat kondisi market failure terjadi ya, dengan berbagai faktor yang sudah teman-teman pelajari di video sebelumnya, ada hal yang perlu dipertimbangkan, yakni apakah intervensi pemerintah perlu dilakukan atau tidak. Kemudian apakah intervensi tersebut akan membantu atau justru akan mengakibatkan terjadinya government failure. Jadi ada tambahannya nih, selain market failure malah ada government failure lagi karena salah kebijakan. Yang mana dengan adanya government failure ini malah akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar market failure. Nah, regulasi harga itu sendiri merupakan pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya, serta keadilan antara berbagai pihak yang melakukan transaksi. Ada 3 fungsi dasar regulasi harga, yaitu fungsi ekonomi, di mana regulasi harga ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. Kemudian fungsi dari regulasi harga yang kedua adalah fungsi sosial, di mana regulasi harga bisa mengusahakan keseimbangan sosial atau bisa mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kemudian yang ketiga adalah fungsi moral. Regulasi harga diharapkan bisa menegakkan nilai-nilai syariah Islam terutama yang berkaitan dengan ekonomi, yakni dengan cara apa? Mengatasi distorsi pasar. Distorsi pasar itu tidak sesuai dengan Kemudian konsep Islam dalam model kebijakan regulasi harga ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah mengenai jenis penyebab perubahan harganya, gitu ya. Jadi kebijakan regulasi harga itu bisa dipengaruhi oleh jenis penyebab perubahan harga. Kemudian yang kedua, urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat. Apakah harga tersebut urgent untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, atau kebutuhan primer atau kebutuhan tersier ya. Kalau kebutuhan pokok berarti itu sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan regulasi harga. Penyebab perubahan harga sendiri sebenarnya teman-teman sudah mempelajari juga di video sebelumnya mengenai mekanisme pasar ya, yang tanpa narasi. Di situ teman-teman mengetahui bahwa harga ini bisa berubah-ubah karena ada beberapa faktor ya. Kemudian setelah itu regulasi harga itu sendiri juga akan terpengaruh dari faktor-faktor tersebut ya. Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan perubahan harga itu ada yang dinamakan sebagai faktor-faktor alamiah atau genuine factors, yaitu ya faktor permintaan dan penawaran gitu. Maksudnya kalau produsen menawarkan jumlah yang banyak, terus konsumen melakukan permintaan yang banyak, atau tiba-tiba produsen udah memberikan penawaran yang banyak, ternyata konsumen nggak pada berminat, jadi penawarannya sedikit. Nah itu kan berarti nanti tidak terjadi kondisi equilibrium ya, karena penawarannya banyak, membeludak, ternyata konsumen itu nggak banyak mau. Atau kebalikannya, penawarannya cuma sedikit, produsen itu nggak bisa menawarkan sebanyak atau nggak bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu adalah faktor-faktor alami. Yang kedua adalah non-genuine factors atau faktor-faktor tidak alami. Ini tadi yang di pembahasan di video sebelumnya itu bisa terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama adalah monopoli yang tidak bertanggung jawab atau monopoli yang di dalamnya terkandung monopolistic rent. Nah, monopoli itu kan memang struktur pasar. Tapi apakah monopoli itu jelek atau buruk?
nggak selalu ya teman-teman. Jadi yang buruk itu adalah monopolistic rent-nya. Jadi biaya atau harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang memonopoli pasar itulah yang kalau ternyata mencuri konsumen itu yang buruk. Nah, ini yang merupakan distorsi pasar, di mana perusahaan yang memonopoli itu mentang-mentang dia memonopoli pasar kemudian menaikkan harganya semau dia. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membahas di video sebelumnya ya, ada ihtikar. Itu penimbunan gitu. Jadi banyak produsen gitu, tapi semuanya itu melakukan penimbunan sampai barang langka di pasar, sampai akhirnya harga barang naik, kemudian setelah itu baru dikeluarkan lagi ke pasar, barangnya habis, harganya itu naik. Kemudian kita mempelajari juga ada tadlis ya dan tagrir yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Itu adalah contoh-contoh dari non-genuine factors atau distorsi pasar. Kalau penyebab perubahan harganya adalah genuine factors atau faktor-faktor alamiah yang terjadi akibat permintaan dan penawaran, maka pemerintah cukup melakukan intervensi pasar. Dengan cara apa? Mempengaruhi posisi permintaan dan atau penawaran sehingga tercipta harga yang lebih pas. Gitu. Jadi cuma mempengaruhi posisi permintaan. Sebenarnya teman-teman ini juga udah mempelajari sih di video sebelumnya. Jadi caranya adalah dengan menambah penawaran atau dengan yaitu biasanya dengan menambah penawaran sih, karena biasanya masalah yang terjadi adalah kuantitas dari barang itu di pasar ternyata nggak memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya barang-barang pokok. Nah, makanya setelah itu dimungkinkan adanya impor. Tuh, misalkan masyarakat itu butuh beras, tapi ternyata berasnya nggak memenuhi, maka impor beras. Yang salah adalah kalau berasnya cukup gitu ya, berasnya melimpah, tapi ternyata tetap impor beras juga. Itu kan nanti malah justru akan mengakibatkan terlalu banyak beras di pasar, sehingga harga beras itu akan langsung terjun murah gitu. Itu akan merugikan produsen. Jadi kalau sampai seperti ini, justru kebijakan pemerintah ini yang akan merugikan salah satu pihak. Akan terjadi government failure, bukan market failure. Kemudian setelah itu non-genuine factors, kalau penyebabnya adalah hal tersebut, maka pemerintah akan melakukan intervensi harga. Ini bukan intervensi pasar. Intervensi harga. Nah, bagaimana metode regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah? Yang pertama adalah dengan cara musyawarah. Pemerintah, tokoh perwakilan, dan juga perwakilan dari pasar ya. Tokoh perwakilan ini ya, perwakilan dari penasehat-penasehat gitu. Pasar, di dalamnya ada produsen dan konsumen, itu melakukan musyawarah mengenai apa yang terjadi di pasar. Kemudian dilakukan pemeriksaan keterangan mengenai keadaan di pasar. Oh, gimana ini? Misalkan kayak kemarin contohnya, ini Pak, atau ini pemerintah Pak gitu, di pasar ini terjadi persaingan yang nggak sehat, kami para UMKM dirugikan karena perusahaan-perusahaan impor yang menawarkan harga jauh lebih murah daripada harga yang kami tawarkan, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan itu kalau di harga ya, atau di sisi lain misalkan kami ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen gitu, nanti dibutuhkan impor sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah memeriksa keadaan di pasar, maka dilakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual beli. Apakah transaksi jual beli itu memang terjadi secara alamiah ya, tidak ada distorsi pasar ya. Kalau tidak ada distorsi pasar, maka nanti kalau barangnya kurang nanti akan kita impor atau akan kita kirim barangnya dari daerah lain yang kelebihan gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah distorsi pasar, maka langsung dicari apa penyebab distorsi pasarnya dan harus ditindaklanjuti. Tuh. Kemudian yang keempat, ini kalau harga ini kan apabila terjadi distorsi pasar ya. Jadi jika ditemukan ada distorsi pasar, jadi contohnya misalkan kemarin masker gitu. Ini di pasar, masker itu sedang dibutuhkan masyarakat, tapi kenapa harganya melambung tinggi? Nah, dilakukan penyelidikan. Gitu. Ternyata banyak penjual-penjual yang melakukan ihtikar atau melakukan penimbunan masker. Maka pemerintah secara persuasif menawarkan ketetapan harga, menetapkan batas atas harga penjualan masker.
Itu yang didukung oleh peserta musyawarah, sehingga nanti masker tersebut harganya bisa dijangkau oleh konsumen. Ya. Regulasi harga atau fixed price policy sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran. Bagaimana jika regulasi harga yang dilakukan ternyata inefisien atau enggak efisien? Yang pertama bisa terjadi gap ya. Nah, ini regulasi harga dilakukan ternyata tidak efisien, inilah yang disebut sebagai government failure. Jadi ternyata nggak bisa mengatasi market failure, justru malah menambah problem ya. Yang pertama, problem yang terjadi akibat government failure ini bisa terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Contohnya tadi, sudah tahu di daerah sini tuh banyak tersedia beras, tapi ternyata ditambahin lagi beras dari daerah lain. Maka akan terjadi apa? Akan terjadi kelebihan penawaran yang akan mengakibatkan apa? Penurunan harga. Gitu ya. Kemudian yang kedua, excess. Kesenjangan akan menimbulkan excess supply. Nah, ini tadi ya. Contohnya kalau tadi yang saya sebutkan adalah excess supply. Jadi penawarannya itu terlalu banyak sehingga ya udah demand-nya itu sudah tercukupi, tapi ternyata supply-nya terlalu banyak, tidak akan terjadi excess supply. Atau mungkin ada yang ketiga, black market. Muncul pasar gelap yang memperdagangkan barang dan jasa pada harga pasar. Kemudian yang keempat, KKN. Bisa juga disertai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN ini biasanya terjadi untuk apa? Untuk bagi pemerintah yang kong kali kong ya dengan black market ini. Mereka backing pasar gelapnya. Ya, seperti itu adalah kegagalan pemerintah terkait dengan regulasi harga yang tidak efisien. Ini bisa terjadi ya, meskipun ya lebih banyak terjadi, insya Allah efisien lah. Kemudian ini bisa didiskusikan sama teman-teman sekalian. Jadi keadaan permintaan, penawaran, dan tingkat harga pada saat panen raya padi itu bagaimana? Keadaan permintaan, penawaran, dan tingkat harga tiket transportasi umum menjelang hari-hari raya, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Keadaan permintaan, penawaran, dan tingkat harga APD saat pandemi COVID-19. Ini nanti silakan didiskusikan ya. Kemudian jawabannya, hasil diskusinya ditulis secara individual. Kemudian jenis penyebab perubahan harga tadi sudah ya. Jadi ada dua macam, genuine factors dan non-genuine factors. Adakah intervensi harga yang dilakukan? Intervensi harga dilakukan apabila terjadi distorsi pasar atau non-genuine factors yang mengakibatkan penyebab perubahan harga. Kemudian bagaimana urgensi harga dari barang tersebut terhadap kebutuhan masyarakat, ya apakah barang tersebut merupakan barang pokok atau bukan. Kalau barang pokok ya berarti merupakan keadaan yang harus segera dilakukan intervensi harga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.